hasil yang luar biasa banget. Tahu ya Beba mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Hai JBL, balik lagi di hari Senin sama PB Ina. Walaupun udah mau lebaran, udah pada libur, udah pada mudik, ternyata PB Ina masih setia menemani kalian. Mau ngebahas tentang pertandingan yang mau berlangsung, tapi nggak sendiri dong. Kita lagi sama Ciuni dan sama Andre juga. Yeay. Hebat loh ya. Hebat kita. lo ya, belum pada mudik, belum pada kemana-mana Gak ya. punya kampung. Nggak punya kampung. Gak punya kampung. Jalan udah mulai sepi ya. Sepi enak. Enak, nggak pakai macet. Nggak pakai macet, bener banget sih. Tapi kita luar biasa loh, kita nggak libur, kita tetap mau ngebahas badminton di hari Senin ini karena mau update juga persiapan pertandingan menuju BAC. Ada di minggu ini ya berarti ya, akan bertanding mulai hari Besok Selasa. itu yang kualifikasi berarti 9 ya. sampai 14. 9 sampai 14. Nah, ini luar biasa nih karena akan ada banyak banget perwakilan dari Indonesia yang merupakan penghitungan terakhir ya Ci ya. Penentuan. Penentuan nih udah last minute banget. Nah, kalau kita lihat bahwa banyak banget yang ikut dan juga terutama ganda putra, kita ada 3 pasang ya, ada Leo Daniel, Bagas Fikri, ada juga si juara All England kita, Fajar Baba mundur Samania. berarti? Iya, Baba mundur, Baba Baba mundur. mundur nggak berangkat. Kalau kita lihat dengan persiapan Fajarian dulu deh sebagai sang juara All England kemarin, kan harusnya motivasinya lebih. Kalau untuk istirahat kayaknya juga udah cukup ya Ci ya. Untuk persiapan mereka pasti udah mulai latihan. Nah kalau menurut Ciuni dengan momentum kemarin mereka juara All England, persiapannya nih gimana Ci? Bebankah atau justru wah ini nih kesempatan untuk juara lagi nih? Ya justru harusnya ya lebih pede ya untuk bisa juara gitu Dep. Cuman memang BAC ini kalau lihat drawingnya Iya. ngeri-ngeri sedap. Iya. Wah, asik. Udah rame ya Ci ya? Ini seru semua dari babak awal ya. Jadi memang yang lebih siap pastilah yang akan memenangkan pertandingan. Apalagi kalau Super 1000 saya ngelihatnya satu aja cobaannya memang babak pertama. Karena babak pertama musuhnya berat, kita harus sudah bisa menguasai semua. Lapangannya, anginnya, bolanya gitu kan. Nah ini yang kadang-kadang menjadi penentu para pemain untuk level selanjutnya. Tapi kalau Fajri udah juara All England, ini modal yang sangat baik. Mudah-mudahan berlanjut, jangan putus sampai Olimpiade. Gitulah kira-kira ya. Betul. Berarti tinggal jaga momentumnya Ci ya? Karena kan kemarin udah dibilang udah oke banget, penampilannya udah luar biasa. Ya. Mudah-mudahan Udah berarti nemu lah cara bisa mainnya berlanjut gimana. gitu ya. Tapi kalau kita lihat tadi ngomongin drawing nih, kalau kita lihat di babak pertama kayaknya cukup oke lah ya, masih oke lah. Tapi di 8 nanti dia ketemu antara Liang Wengkeng Wangchen atau Ong Teo nih. Nah kalau menurut lu gimana nih Le? Ya mungkin yang kemungkinan besarnya malah yang Wengkeng ya, karena satu mainnya juga di tuan rumah. Betul. Dan TOI di belakangan terakhir juga secara permainan nggak di top performance lah, sering kalah di babak awal juga TOI sama Ong Yusin. Tapi ya semoga Fajarian harusnya juga udah nothing tulus secara Olimpiade udah lolos. Tinggal maksimal aja dijaga momentumnya, konsisten. Yang paling penting tuh konsisten, karena takutnya kalau nanti amit-amit gitu jelek hasilnya gitu, terus takutnya ngedown, malah dampaknya di Olimpiade atau sebelum Olimpik buat penghitungan kok penghitungan sih? Buat Seeding. penentuan. Ya buat seeding Karena kalau gitu. ini kan mereka udah pasti masuk gitu kan ya. Iya makanya yang penting mudah-mudahan nanti konsisten, ya bakal fight sih lawan Liang Wengkeng itu juga pasti seru. Tapi siapa sih yang bisa konsisten ganda putra nih? Iya. Susah loh Dep. Iya, semua Maksudnya nggak bisa diprediksi. nggak bisa diprediksi Apalagi sama kayak merata sekali. gitu ya Ci ya. Kalau dulu tuh kayak masih bisa dilihat drawing Kita aja, tahu. kira-kira ini nih. Tapi Iya. kalau sekarang tuh kayaknya merata gitu ya. Jadi pertanyaannya emang nggak gampang tuh ya, Betul. Dek. Karena gila menang kalahnya udah beda tipis, iya kan, bisa menang bisa kalah walaupun ranking 1 dunia loh ya. Jadi tidak ada jaminan Dep. Jadi kayak siapapun yang lebih siap itu bakal bisa ada kans untuk juara ya. Karena kalau kita lihat kayak ada Satwik, ada pasangan China Lian Wengkeng, ada Fajri, Seo. maksudnya semua udah ada Seo, semua udah pernah juara gitu Semua kan udah ya. juara, Betul. Bisa dibilang kan ya. Dan saling mengalahkan, iya kan? nggak ada yang dominan gitu. Betul. Nggak kayak mixed double ya, dia dominan ya itu aja ya kan, maksudnya kalau kita Ya. ngomong dominan di sektor Udah itu. kelihatan, empat besarnya kelihatan Iya, lah gitu tapi kan. kalau untuk ganda putra itu tadi ya Ci, berarti merata ya lah ya. Iya sangat rata gitu. Belum dari Malaysia juga ada,
Terus Korea ada Seo, Jepang ada Kobayashi. Jadi Taipei juga mulai Taipei udah harus bagus lagi tuh. diwaspadai. Apalagi udah mau Liang. Olimpik, Taipei udah harus diwaspadai nih. Makanya Lee Jae-hye walaupun yang nggak lolos, tapi kan sebelum Olimpik tuh berapa turnamen? Jerman, Iya. Iya, Prancis, bagus gitu All hasilnya England, ya. Keren itu bagus, mainnya. bagus terus. Padahal sebelum itu kan maksudnya Kurang. iya papan tengah lah, papan Iya, tengah. iya. Papan Tapi tengah. papan tengahnya ini juga bisa bikin kejutan. Iya, Bener. nyodok-nyodok gitu ya. Udah mereka di atas saling mengalahkan, terus papan tengahnya juga bisa bisa bikin kejutan. Ini sih makin susah ya. Terus ini dari Eropa pindah loh ya ke Asia. Iya, iya, iya. Nah, ini beda lagi. Perbedaan lagi ya. Langsung Super 1000. Hmm. Mantep kan itu. Nah, tapi kalau kita lihat kayak kemarin kan kita sempat ngobrol juga tuh bahwa kalau bisa yang abis juara All England jangan terlalu banyak acara nih. Tapi ternyata memang kita lihat kayaknya nggak sebanyak, maksudnya Yang nggak dulu-dulu. mengganggu gitu ya, nggak kayak dulu lah. Oh juara dikit ke sana ke sini sana sini. Kayaknya lebih dijaga ya Ci, itunya ya Ci. Iya, ya memang ini pengennya fokus karena kan lebih pendek waktunya. Terus juga kita sadar kita masih mencari faktor untuk mereka bisa konsisten. Oke. Karena juara sekali bukan berarti konsisten. Juara sekali bukan berarti akan bisa menang terus. Jadi masih dicari faktornya apa. Memang agak susah sih sekarang nih karena faktor non tenis begitu tinggi ya. Itu gangguannya dari mana? Itu juga yang pemainnya harus sadar dan nyari kira-kira apa ya gitu kan. Soalnya tuh nanti pas di lapangan tahu-tahu bisa nggak bisa main, tahu-tahu bisa loss banyak angka. Ini kan yang masih dipelajari, nggak kayak zaman aku deh yang pindah bola gitu tuh masih agak santuy dikit lah ya, nggak terlalu yang nggak terlalu yang berat. Dan ibaratnya kalau kita istirahat cukup aja kondisi sih oke. Masih bisa balik Ini gitu. kondisi oke aja belum tentu menang loh Dep. Itu yang jadi perbedaan banget ya Ci. Banget menurutku. Gimana dia bisa mengatasi ketegangan dan menyesuaikan keadaan di lapangan biar menang. Nah, itu yang paling susah Ya, kayaknya sekarang ini Dep. Challenging banget. Iya. Nah, kalau kita lihat kan berarti sekitar ada hampir 2 minggu ya, seminggu lebih ya dari mereka All England. Swiss. Ya kan mereka Nggak main ada persiapan lah gitu. Iya, Fajarian Cukup ya, ya, ya. untuk Fajarian. Maksudnya jedanya kan cukup lama gitu kan lah ya. 3 Jet lag minggu. juga udah pasti udah hilang gitu. Nah, menurut lu persiapan mereka ini udah maksimal belum nih untuk BAC? Ya kalau persiapan mungkin sama lah sama turnamen-turnamen lain, tapi kan yang harus dikonser kan kondisi gitu. Secara abis dari All England mungkin ada jet lagnya, gimana ngembalin kondisinya gitu. Karena kalau secara main mah persiapan ya latihannya ganda putra ya ganda putra aja gitu. Tapi ini mau Olimpiade kan yang harus dijaga jangan sampai cedera, jangan mentalnya jangan sampai down lagi habis juara. Gimana caranya bisa tetap di top performance kayak kemarin di All England gitu. Ya, mudah-mudahan bisa ya Amin. melakukan hal yang sama gitu di BAC juga. Dan hasilnya kita doakan juga Hari-harinya aja yang menyenangkan kayak kemarin di All England menyenangkan, hasilnya bagus, lanjutin. yang bikin nyaman, bikin enjoy itu Iya, diterusin. Ya betul. benar. Nah, terus kan kita juga ada juara All England kita juga yang berangkat, ada Jojo udah akan tanding juga di BAC, ada Ginting juga yang setelah mereka duel di final terus sekarang udah istirahat cukup panjang juga karena kan setelah All England mereka juga rest cukup panjang dan ini persiapan lagi untuk BAC gitu Ci. Walaupun dua-duanya berarti udah lolos juga ya Ci ya. Ya. Udah lolos. Nah, kalau kita lihat ngomongin lagi drawing di babak pertama ini yang cukup lumayan ini Ginting nih Ci, bakal ketemu sama Srikan nih di babak awal nih. Nah, ini gimana nih Ci? Ya Ginting sih kalau lihat All England luar biasa. Karena yang dikalahin bukan masalah dia juara apa enggak. Iya, Ya. perjalanannya ya, Ci. Perjalanannya kok nggak pernah gampang juga. Bener juga sih. Tapi tiba di final gitu ya. Saya sih kalau Ginting nggak terlalu worry karena dia memang punya skill, dia selalu bisa main normal ke atas. Jarang dia main normal ke bawah, tuh jarang. Mainnya pasti normal. Berarti stabil ke ya atas, Ci ya. stabil karena memang modal pukulannya tuh udah modal banget lah buat dia gitu. Tinggal dia ngolah di lapangannya gimana gitu kan ya. Ya harusnya sih persiapan oke, tambah lagi kan sekarang ada tim sport science yang lebih Detail. dukung dia. Kalau tunggal tuh perlu banget deh. Karena maksudnya pergerakannya kan full ya di lapangan, terus juga kekurangan dikit itu bisa mengubah hal yang besar kalau di dalam permainan tunggal gitu. Dan ini so far dilakukan lumayan baik, ada tambahan-tambahan latihan yang perlu dilakukan ditambah untuk Jojo dan juga Ginting. Ya, saya sempat lihat juga di medsosnya bahwa setiap atlet kan punya
kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, untuk kayak Ginting kekurangannya apa, itu yang ditambah dengan latihan sendiri yang berbeda. Nah, itu berarti sungguh apa ya, efisien ya Ci ya, dengan yang dilakukan itu benar-benar berbuah gitu hasilnya ya. Iya betul, karena memang kekurangannya ternyata sedikit hanya pada misalnya otot tertentu Iya, yang lemah, itu yang dikuatin, dan ternyata hasilnya memang beda gitu ya, ada lah hasilnya. Ya berarti trennya positif, arahnya lah udah bener gitu maksudnya dia. Nah, kalau kita lihat Jojo sendiri kan kemarin kan udah jadi juara, dia udah punya title nih sekarang nih, beda nih begitu dia tanding di BAC udah title-nya, oh ini juara All England nih gitu. Dan dia kalau dilihat ya drawingnya memang lebih bagus dibandingin Ginting. Di awal dia masih ketemu kualifikasi dulu nih dari grup D. Nah, kalau menurut lu sendiri dengan title yang ada di Jojo ini akan bebankah dia untuk tanding di sini atau gimana? Ya kalau beban mungkin enggak lah ya, karena semuanya juga lawannya juga bagus banget, ada Shiuchi, ada Ginting dan lain-lain. Tapi kan kalau Jojo kan yang suka di awal-awal, yang suka maksudnya nggak terlalu langsung in ke permainannya, tapi keuntungannya lawannya kualifikasi, dia bisa ngerasain dulu lah secara lapangan ya, secara shuttlecock, pukulan dan lain-lain. Tapi kan gimana ke depannya setelah lawan itu kan pasti lawannya udah berat-berat semua deh. Bakal ada Shiuchi, ada Li Shifeng, ada yang lain-lain, ada Li Zejia dan lain-lain. Jadi ya semoga abis juara All England ini mentalnya tuh udah tetek gitu masuk lapangan, Lebih konsisten berarti iya ya. nggak maksudnya nggak yang salahnya yang minor-minor, padahal itu kan jadinya krusial kalau dia, padahal salahnya yang nggak perlu sebenarnya, banyak yang nggak perlu. Dia kan sekarang juga ada apa menurutku yang aku worry itu dari Jojo adalah penurunan permainan. Dia bisa kadang-kadang tuh main bisa tidak dalam formnya yang jauh. Jadi belum konsisten yang stabil banget gitu ya Ci. Kalau ngelihat perjalanan dia, tapi sampai dengan tahun ini menurutku oke. Maksudnya kalah juga dalam permainan yang maksimal kan gitu ya. Nah ini yang harus dijaga dari Jojo, karena lawan kan kok lagi enak mainnya juga gak gampang buat unggulan gitu loh Deb, ya kan. Tapi dia harus bisa main tuh jangan underperform, itu aja. Nah itu yang harus bisa dilewati. Itu terjadi, aku ingat permainan bergu Thomas Cup, ingat gak, dia main tuh bener-bener kayak dia bingung, dia nggak bisa main, dia grogi banget Dia gitu pernah loh. kalah sama Brian Yang. Dia Brian benar-benar Yang belum sebagus ini. Underperform gitu ya. Itu kalau dari Jojo itu aja concernnya. Tapi modal dia juara Super 1000 ini bisa berbuah dua. Satu, dia makin yakin. Kedua, dia bisa beban, ya kan. Nah yang mana yang menjadi pilihan? Ya gampang ngomongnya, harusnya menjadi PD, tapi kan nanti dia sendiri yang harus Iya benar, balik menghadapi lagi ke atletnya itu sendiri. di lapangan gitu. Semoga dia bisa lebih baik, lebih tenang, lebih konsisten. Kalau lihat setahun inilah udah hampir menurutku on track lah ya, normal, menang kalah normal mainnya. Bahkan kalau All England ya bagus mainnya kalau All England. Nah kalau kita berarti ngomongin masih ada kurang konsisten ya, kurang stabil gitu Ci. Tapi kan kalau kita lihat lagi di BAC ini nggak ada Axelsen nih, nggak ada Antonsen, maksudnya yang jadi musuh bebuyutan juga gitu untuk pemain Indonesia. Berarti ada dong kans terbuka nih untuk Jojo dan Ginting bisa ngulang lagi nih di All England. Ada nggak menurut lu? Kan mah ada dong, apalagi habis juara All England. Tapi Dan ya drawing juga kan atas bawah kalau nggak salah. terus ada, tapi kan yang tetap harus ada Shiuchi, ada Iya, Kodai, ada Kun Lafut. Maksudnya ya pasti nggak gampang juga gitu deh, karena yang nggak ada kan Nyoman Victor atau Antonsen. Tapi kan mostly kalau Super 1000 lawannya Asia semua. Ya sama aja ini Nyoman. Ibaratnya nih lagi cedera lah, Axelsennya lagi nggak ada. Dia lagi udah daftar mundur lah Iya, tiba-tiba tapi, gitu ya. tapi kan ini semua sisanya ada, semua yang terbaik iya. ada semua loh. Bener. Hanya kurang mereka aja Iya, gitu ya. cuman ya dua lah sama Popov lah mungkin sekarang lagi naik. Lihat Kodai juga nggak terlalu bagus. Iya, ya. maksudnya nggak yang Belakangan stabil gimana? Iya, Nggak kayak Momota zaman dulu ya Ci ya. Sis, ini lagi nggak terlalu oke loh dia ya kan. Nah paling lumayannya si Yuchi, Li Shifeng, ya mungkin agak bahaya tuh. Nggak main Lafut main di China ya. Jadi ya kita lihat. Gendangnya yang bahaya tuh, deng gitu tuh. Berarti bahaya sama tuh. dengan kayak di ganda putra, tunggal putra ini juga siapa yang siap itu bisa jadi juara. Tapi gitu. secara persaingan lebih
agak sedikit lumayan iyalah karena peringkat satunya kan Iya. nggak main Iya, peringkat iya, satunya iya. yang katanya susah dikalahin, tapi sudah mulai bisa dikalahin gitu Iya, kan bisa dia. kalah Mulai. juga sekarang. Iya, karena ya itu tadi kita juga berkembang gitu. Jadi nggak hanya jalan di tempat gitu. Nah, oh iya buat kalian nanti yang mau nonton BAC dari tanggal 9 sampai 14 April, bisa jebret tim saksikan di Sinpo TV, itu gratis ya, gratis. Jadi jangan sampai ketinggalan satu laga pun. Kalian harus dukung atlet-atlet yang lagi bertanding di BAC. Apalagi itu pas momennya lebaran gitu kan, lagi ngumpul sama keluarga makan ketupat sambil nonton badminton kan tambah nikmat gitu ya, ya kan? Mantap. Iya, itu pas lebaran. Nanti karena ada kita-kita juga nih yang bakal siaran di sana. Yo, Itu maksudnya masuk. Nah, JBL juga jangan lupa buat ada PB Ina Kids turnamen di BSD tanggal 3 sampai tanggal 5 di Gor Benteng BSD. Nah, penting juga itu Ya. kan Iya, buat biar pembinaan. pembinaan. Nah, bisa hubungin ke 0895 05 79 4396 ke Caca. Ini ada usia dini, putra-putri, anak-anak, putra-putri dan pemula putra-putri. Tunggal dan ganda. Jadi semua bisa hubungin ke Caca. Wah, asik banget ya. Mantap banget nih. Ya, kalian jangan lupa untuk daftar. Siapa tahu kan kita nggak tahu ya ada Iya, bibit-bibit betul. berprestasi, bibit-bibit muda gitu kan. Nah, ngomongin tadi pas tanding pas lebaran nih. Pernah nggak sih lu like, ngalamin lu lagi lebaran tanding gitu, ada perasaan kayak homesick, aduh gua ngidam ketupat nih, aduh ngumpul sama keluarga ini. Apa sih yang pernah lu rasain gitu? Gua 7 kali ada Sering dong. Sering. 7 kali maksudnya bertepatan sama lebaran. Lebaran. Mm-mm, lebaran. terus gimana tuh, biasa aja kah atau ada perasaannya gimana? Dulu kan awal-awal kayak aduh gimana, tapi lama-lama udah biasa aja lah. Ya Akhirnya- gimana? Profesi. Iya. Hmm. Ya nyaman nitip aja ke orang rumah. Ntar pas pulang buatin lagi gitu. Apa sih yang paling Makanannya. dikangenin gitu, Ndre? Kalau kayak gitu tuh? Kalau aku Ada ketupat nggak sih Le waktu lu di ada situ? di luar negeri. Iya, maksudnya kan Nggak siapa tuh ada. dari KBRI atau apa ya, Ci ya? Iya. Ya harusnya, tapi nggak ke KBRI kayak. Rame juga deh pasti kan. Ah. Tapi kalau di rumah ayam bakar bumbu rujak. Ayam bakar bumbu rujak. Nah, itu nyaman ada setahun sekali deh di keluarga gue. Oh, itu Oh, memang gitu. disimpan Ci, resepnya tuh Iya, iya. setahun sekali doang dimasak biar kangen berarti ya. Iya betul. Lucu ya. Itu yang jadi momen kangennya gitu. Kangen banget. Aduh, ini bentar lagi nih. Bentar lagi bisa kali Le, lu kirim juga ke kita. Iya benar. Ya, Ci ya. Nah, terakhir nih mau nanya tentang ini kan, venue ini berarti kan di BAC ini tempat baru lagi dengan venue yang wah, Ningpo. kalau Cina bikin Hmm. sesuatu tuh udah harus diapresiasi karena kayaknya pemerintahnya tuh dukung banget. Mm-mm. Makanya sarana olahraganya tuh setiap kota, setiap daerah tuh Bagus-bagus. lebih bagus dari kita malahan. Itu harus diakui gitu kan. Itu berarti salah satu juga pemicu untuk regenerasi ya, Ci ya. Mm-mm. Betul sekali. Iya kan ya, Ci, ya? Iya. Dan mereka ini kan di setiap provinsi memang ada ya yang namanya klub, terus kemudian GOR, mereka wajibin kayak gitu, turnamennya jalan. Jadi secara sistem pembinaan otomatis Dep akan bergerak. Kalau kita Indonesia adalah beberapa tempat yang memang GOR-nya belum memenuhi syarat, pembinaannya belum bagus. Padahal yang namanya bibit itu tersebar di seluruh Indonesia ya, Dep ya. Itu yang harus dipelajari dari China memang. Itu yang harus diambil ya, Ci ya. Kita harus ya yang bagus, kenapa nggak kita contoh gitu kan. Betul. Nah, lu kan pernah tuh Le, pengalaman ya di Itu Cina provinsi sendiri. gua tuh Ningpo. Oh, ini provinsi lu gitu kan. Nah, apalagi ini provinsi lu. Maksudnya di situ kan pasti lu kayak ngelatih klub masih anak-anak kecil. Mm-mm. Nah, itu apa maksudnya? Apakah dari pemerintahnya, dari daerahnya tuh mereka sering ngadain turnamen kah buat anak-anak atau gimana nih? Turnamen tuh banyak di sana, dan yang lucunya tuh bukan lucu sih. Jadi secara kalau dulu kan kalau kita kualifikasinya gimana ya? Mereka tuh harus blip test, harus shuttle run sebelum Oke. harus ikut ke apa turnamen. Jadi ada tes fisiknya tesnya juga. dulu. Jadi misalnya walaupun bagus tapi tesnya nggak lolos ya nggak bisa main. Jadi emang harus kayak gitu. Berarti itu harus kita contoh dong. Iya. Menurut gue sih iya sih. Karena jadi terseleksi alam kan. Jadi ya emang yang kuat, yang bagus udah kesaring duluan di turnamennya gitu. Berarti kalau dari turnamennya tes fisiknya maksudnya masuk.
Terus dia bisa juara di turnamen, berarti kan emang bagus gitu aja. Masuk speknya. Oh, berarti cocok gitu kriteria. Makanya PBINA katanya juga ngadain ini kan ya, maksudnya untuk anak-anak gitu kan. Iya, PBINA Kids kan nih turnamen tanggal 3 sampai 5 di Gor Benteng Badminton Hall. Nah, bisa hubungin ke 0895 sekian atas nama Caca, usia dini, anak-anak, pemula, tunggal dan ganda. Nah, terus katanya bisa dapetin ini juga ya, merch spesial. Nah, JBL Jebret Team bisa membeli merchandise dari Jebret Media login SC ada di Jebret Media Store, JM Store. Wah, jadi jangan sampai kehabisan ya. Bah, gitu. Jangan lupa daftar juga. Limited slot dan stock. Nah, limited. Wah. Apa gimana? Slot and stock. Oh, slot and stock gitu. Jadi sangat-sangat very terbatas. Oke. Kita akan bahas lagi pembahasan lain, tapi jangan kemana-mana. Tetap bersama PBINA. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.